Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fasya Irba, Stambuk 2018 30060. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tentang kecurangan dalam laporan keuangan menguji teori fraud triangle. Kecurangan dalam laporan keuangan menguji teori fraud triangle pada tahun 2018 ISN seperti yang tertera di atas. Latar belakang kecurangan adalah sebuah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengelabui orang lain dengan menyembunyikan, menghilangkan, merubah informasi yang dipandang mampu untuk mempengaruhi dan merubah keputusan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi orang yang melakukannya. Kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja, tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Hal tersebut sebenarnya imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentukan selama beberapa tahun terakhir, efek dari kebijakan Bank Sentral AS, harga minyak dunia yang tidak stabil, dan konflik kepentingan antar negara memberikan dampak secara langsung pada kondisi industri dalam negeri. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu mendongkrak dan mengangkat daya beli masyarakat. Sisi lain, meskipun di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang menggembirakan bagi stockholder. Skandal kecurangan pelaporan telah berkembang secara luas. Berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tindakan di pusat dan daerah merupakan contoh fraud yang terjadi pada publik sektor. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang fraud triangle, diantaranya oleh Ardiani dan Utaminingsih, yang melakukan analisis atas determinan financial statement melalui pendekatan fraud triangle pada perusahaan di BEI, menunjukkan bahwa financial statement, nature of industry, rasionalisasi, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Najah mengenai model pendekatan kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui cara mendeteksi kecurangan laporan keuangan. 2. Untuk menguji teori fraud triangle. Teori: menurut Wanakota tahun 2014 dalam bukunya Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan, bahwa sudut pertama pressure atau tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang pandangannya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Menurut SAS nomor 99 AICPA tahun 2002, terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu 1. Stabilitas keuangan dan kecurangan laporan keuangan. 2. Tekanan eksternal dan kecurangan laporan keuangan. 3. Target keuangan dan kecurangan laporan keuangan. 4. Kondisi industri dan kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yang kelima, ketidakefektifan pengawasan dan kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, rasionalisasi dan kecurangan laporan keuangan.
Apalagi ada di Populasi dan sampel. Sampel yang diperoleh perusahaan tidak terindikasi melakukan manipulasi atau fraud. Dalam 3 tahun pengamatan sebanyak 131 dan perusahaan terindikasi melakukan fraud dalam 3 tahun pengamatan sebanyak 44. Metode kuantitatif dirasa tepat dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang telah dijabarkan dalam latar belakang dengan menggunakan metode purposive sampling dengan teknik judged genome sampling dari populasi perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017. Sektor ini dipilih karena menurut Indonesia Commercial Newsletter, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan paling banyak investornya. Populasi logistik pada tingkat signifikan 5%. Jika nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Berdasarkan tabel 8 di atas, secara umum dapat ditunjukkan bahwa dari ketujuh variabel bebas tersebut yang berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan, maka dapat dijelaskan hasil uji hipotesis dari masing-masing variabel sebagai berikut. 1. Stabilitas keuangan X1 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. 2. Kebutuhan keuangan pribadi X2 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. 3. Tekanan eksternal X3 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Target keuangan X4 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Kondisi industri X5 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. 6. Ketidakefektifan pengawasan X6 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. 7. Rasionalisasi X7 terhadap kecurangan laporan keuangan Y. Kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kedua, menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketiga, menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini berlawan dengan hipotesis yang telah diajukan. Keempat, menunjukkan bahwa target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kelima, menunjukkan bahwa kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keenam, menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketujuh, menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.